الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإنه باب من أبواب الجنة، وإياكم والكذب فإنه باب من أبواب النار. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka yang pertama puji syukur alhamdulillah dan persembahkan kehadirat Allah tabaraka wa taala, di mana nikmat Allah selalu tercurah pada kita semua. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur Allah tambahkan rahmat nikmat kepada kita semua. Kemudian langkah yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan ini hendaknya kita bukan baru amanahkan sebuah judul, yaitu menjadi pribadi yang jujur. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 119 sebagaimana yang telah dibacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang benar. Ayat berikutnya Allah katakan dalam Al-Quran: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya berkata dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan mengampunimu, niscaya Allah akan memaafkanmu, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepadamu, yaitu balasan yang besar, yaitu balasan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, alaikum bisidqi fa innahu babun min abwabil jannah, wa iyyakum wal kadhib fa innahu babun min abwabin nar. Jujurlah kalian, karena jujur adalah akan masuk ke dalam surga, masuk kepada salah satu pintu surga. Dan janganlah kalian dusta, karena dusta adalah merupakan masuk ke dalam bagian salah satu pintu neraka. Hadirin sekalian jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Ahzab ayat 35, yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang siddiqin, benar, jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah
dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bagian daripada orang-orang yang tidak bisa dipercaya ataupun orang-orang yang tidak jujur ataupun orang-orang yang berkhianat, Rasulullah menyampaikan daripada ciri-ciri, yaitu Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqin salata idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri orang munafik itu adalah apabila ia berkata selalu dusta, apabila ia dipercaya, apabila dia berjanji mengingkari daripada janjinya, dan apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Inilah tanda-tanda atau ciri-ciri daripada orang-orang yang munafik ataupun orang-orang yang tidak jujur, orang yang tidak benar. Maka dalam hal ini orang-orang yang seperti ini perlu kita jauhi. Mengapa? Karena dia mengajarkan tidak baik. Karena berteman demikian dilarang oleh Allah. Kenapa demikian? Al-Quran menyatakan surah Al-Ahzab tadi, wa kunu ma'as-shadiqin, hendaknya kalian bersama orang-orang yang benar. Berarti dilarang kebalikannya dengan orang-orang yang dusta ataupun orang-orang pendusta ataupun orang-orang yang berkhianat. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Kejujuran itu sangat penting. Di antaranya adalah untuk kesenangan dan kebahagiaan dan ketentraman kita di dunia, dan termasuk bagian daripada pahala yang besar di sisi Allah kelak bagi orang-orang yang jujur. Dan kejujuran ini perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kejujuran ini amat penting. Sehingga dalam hidup bermasyarakat, hidup berteman dan berkawan, itu perlu kejujuran. Andai kata kita tidak jujur, sekali kita dipercaya, kemudian kita berkhianat, alamat yang kedua kalinya saudara kita tidak akan percaya kepada kita. Sekali kita meminjam uang, kemudian janjinya tidak ditepati karena ketidakjujuran, tidak tepat janji, maka yang kedua kali saudara kita walaupun memiliki tak akan memberikan daripada pinjaman yang kedua kali. Itu contoh daripada orang yang tidak jujur akan menyusahkan dirinya sendiri, akan mengsarakan dirinya sendiri, sehingga hidup di dunia akan banyak kesusahan dan kesulitan karena ulah daripada perilaku ketidakjujuran atas dirinya sendiri. Masyaallah muslimin sedang jamaah Jumat rahimahullah. Tetapi kebalikannya bagi orang-orang yang jujur, orang-orang yang jujur ini disenangi oleh teman, oleh kawan, oleh tetangga, oleh siapapun, dikarenakan perkataannya dapat dipercaya, sehingga apabila ia minta tolong sekali sudah dibayar hutang umpamanya, kemudian yang kedua kali saudara kita tidak akan sayang-sayang, dikarenakan apa? Tepat janjinya, dapat dipercaya perkataannya. Masyaallah muslimin sedang jamaah Jumat rahimahullah. Ciri-ciri jujur diantaranya adalah yang pertama berkata benar, yang kedua bertindak sesuai dengan yang dipikirkannya, yang ketiga sesuai perkataan dan perbuatannya, yang keempat memberikan kesaksian dengan adil, yang berikutnya mempercayai dan membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang berikutnya taat perintah Allah dan jauh terhadap larangan Allah. Kemudian yaitu tidak ingkar janji. Ini daripada ciri-ciri yang disebut dengan sebagai kejujuran ataupun orang-orang yang jujur. Macam-macam jujur. Yang pertama jujur dalam niatnya atau kehendaknya. Artinya seseorang terdorong untuk berbuat sesuatu atau bertindak dengan dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jujur dalam ucapan, yaitu seseorang berkata sesuai dengan apa yang dia ketahui atau diterima.
ia tidak berkata apapun kecuali perkataan tersebut merupakan kejujuran. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seseorang yang beramal dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Yang keempat, jujur dalam janji, artinya dia selalu menepati janji yang telah dia tahu bisa dia tepati. Yang kelima, jujur sesuai dengan kenyataan, yang berarti dia menempatkan kejujuran pada segala hal yang dia alami dalam kehidupannya. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ganjaran orang yang jujur, Rasulullah SAW telah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, yang maknanya hendaklah kalian berbuat jujur. Sesungguhnya jujur menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkan ke surga, dan senantiasa seseorang yang berbuat jujur dan menjaga kejujurannya sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, yaitu orang yang jujur. Yang kedua, dekat dengan para nabi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 69 yang maknanya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, orang yang jujur akan membuat hati tenang. Tidak hanya ganjaran di akhirat, tetapi ternyata dalam kehidupan kita mendapatkan ketenangan, tidak gelisah dikarenakan perbuatan kita. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, yang artinya tinggalkanlah perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah kecemasan. Yang berikutnya, menaikkan derajat. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur, Allah angkat dia ke tingkat orang-orang yang siddiq. Kemudian yang terakhir, yaitu mendatangkan berkah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, penjual dan pembeli memiliki pilihan. Sebelum mereka berdua berpisah, jika berdua berkata jujur dan menjelaskan kekurangannya, maka diberkahi jual beli mereka. Dan jika berdua menyembunyikan kekurangan dan berbohong, maka dihapus keberkahan jual beli mereka berdua. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, mari kita tanamkan kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini amat penting dalam kehidupan kita. Di antaranya kita akan diposisikan derajat yang tinggi oleh Allah, kemudian mendapatkan ketenangan batin dan merupakan salah satu pintu surga. Tapi dalam syariat Islam ada hal-hal yang diperbolehkan berbohong, tetapi syaratnya tertentu. Yang pertama, yaitu melerai orang yang dalam keadaan bertikai. Bohong terhadap demikian tujuannya baik diperbolehkan dalam syariat Islam. Ini diserahkan dalam hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, berbohong menyelamatkan nyawa orang lain. Saudara kita akan dibunuh dan kita tahu dia bukan preman, perampok, pembegal, tetapi berkelahi dan lain sebagainya, akan dibunuh. Lalu dia bersembunyi dan kita tahu persembunyiannya. Lalu ditanya, nampak si fulan? Kita jawab tidak. Tidak ada nampak orang lewat. Sekiranya kita pun nampak, kita berbohong ke sana arahnya. Padahal saudara kita sembunyi di samping kita ataupun tempat yang kita ketahui. Demi menyelamatkan nyawa seseorang yang dia adalah orang baik, maka itu diperbolehkan untuk berbohong. Jangan kita jujur, mati saudara kita. Maka dalam Islam harus mengerti mana yang boleh berbohong, mana boleh tidak berbohong. Yang ketiga, yaitu berbohong ketika ditawan perang. Kita ditawan perang. Berapa pasukan kamu? Sekian puluh ribu. Gentar musuh mendengar banyaknya. Karena berbohong kita, musuh pun takut. Tapi kalau jujur, pasukan kita hanya sekian ratus orang, langsung dicari dan
Sekiranya itulah hal-hal yang diperbolehkan berbohong dalam syariat Islam. Tetapi daripada itu, hal-hal yang memudaratkan ataupun hal-hal yang dusta ataupun hal-hal yang amat berbahaya itu dilarang dalam Islam. Haram hukumnya, dosa besar, apalagi kesaksian palsu. Masyaallah muslimin sekalian rahimakumullah. Mari kita tanamkan kejujuran dalam kehidupan kita apabila kita ingin memperoleh derajat yang tinggi dan surga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqadu ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa zid wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqad fa'atal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر امورنا وسهل العباده اليك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والحام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله